Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita kali ini, saya akan mengulas salah satu materi di bangku kuliah yang kami dapatkan di Institut Agama Islam Hasanuddin Bareh di Prodi IAT. Di semester awal ada pembahasan mengenai Makki dan Madani. Jadi untuk pembahasan kita kali ini, saya akan mengambil satu referensi yang cukup terkenal, yaitu dari kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran, karya daripada Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Beliau sudah sangat terkenal, jadi tidak perlu kami jelaskan biografi beliau pada kesempatan kali ini. Nah, langsung kepada pembahasan An-Naw'ul Awal fi Ma'rifatil Makki wal Madani. Itu pembahasan yang pertama adalah mengetahui ayat-ayat atau surat-surat Makkiyah dan Madaniyah. Banyak sekali dari beberapa ulama yang mengkaji atau bahkan menulis di dalam satu karya, dalam satu kitab tertentu, khusus membahas mengenai ayat-ayat Makkiyah dan ayat-ayat Madaniyah. Di antaranya adalah Al-Imam Al-Izz Ad-Dairini. Di sini disebutkan afradahu bitasnifi jama'atun minhum Makki wal Izz Ad-Dairini. Ini penjelasan daripada Al-Imam As-Suyuti. Lalu kemudian apa tujuan atau apa fungsi kita mempelajari ayat-ayat Makkiyah dan juga ayat-ayat Madaniyah? Nah, di sini dijelaskan bahwa wa min fawaidi ma'rifati dzalik al-ilmu bil mutaakhir. Kalau kita dapat mengetahui mana yang statusnya ayat Makkiyah, yang statusnya ayat Madaniyah, maka kita akan mengetahui ayat yang turunnya belakangan. Sehingga kita akan mengetahui kedudukan ayat tersebut sebagai nasikh dan juga sebagai mukhassis. Fayakunu nasikhan atau mukhassisan. Nah, jadi seperti itu. Al-Imam Abul Qasim Al-Hasan bin Muhammad bin Habib An-Naisaburi di dalam kitabnya yang bernama At-Tanbih ala Fadli Ulumil Quran, beliau mengatakan bahwa min asyrafi ulumil Quran ilmu nuzulihi wa jihati. Jadi sebagian daripada mulia-mulia, yang paling mulia daripada sekian banyaknya ulumul Quran, ilmu-ilmu yang bahas mengenai tentang Al-Quran, itu di sini adalah mengetahui tentang turunnya ayat Al-Quran dan juga sasarannya. Jadi nanti di pembahasan kita akan bahas mengenai ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah. Ada ayat yang statusnya sebagai ayat Makkiyah, akan tetapi justru turunnya di Madinah. Ada ayat yang turunnya di Madinah, akan tetapi justru statusnya adalah ayat Makkiyah, dan seterusnya. Wa ma humila min Makkah ilal Madinah, wa ma humila minal Madinah ila Makkah, dan lain seterusnya. Wa ma nazala mujmalan, wa ma nazala mufassiran. Ada ayat yang diturunkan secara mujmal, ada ayat yang diturunkan secara mufassaron, ma nuzila mufassaran, atau wa makhtalafu fi, atau ayat-ayat yang di situ masih diperdebatkan oleh para ulama. Faqala ba'duhum Madani wa ba'duhum Makki. Ya, karena masih diperdebatkan, tentu sebagian ada yang menganggap ini statusnya adalah ayat Makkiyah, dan sebagian yang lain berpendapat statusnya adalah ayat Madaniyah. Biasa kita temukan di dalam kitab, misalkan di dalam kitab Tafsir Jalalain, hadil ayat Makkiyah wa qala ba'duhum Madaniyah. Seperti itu. Nah, ini saya singkat aja. Sebenarnya di sini fahadiyah khamsatun wa isruna wajhan. Sebenarnya di situ ada 25. Ya, ada 25 pembahasan, maksudnya malam ya'rifha wa yumayyiz bainaha lam yahillalahu ayyatakallama fi kitabillah. Barang siapa yang tidak mengetahui, ya, tidak mengetahui persoalan-persoalan tadi yang 25 itu yang saya singkat, ya, tidak mengetahui dan juga tidak bisa membedakan mana ayat Makkiyah, mana ayat Madaniyah, mana yang mujmal, mana yang mufassar, ya, dan lain sebagainya, tidak bisa membedakan itu, maka tidak boleh orang tersebut untuk berbicara mengenai tentang kitab Allah, yaitu Al-Quran. Apalagi trennya sekarang menafsir Al-Quran cukup hanya dengan menggunakan kitab-kitab terjemah, ya, menggunakan terjemah Kemenak, kemudian sudah berfatwa, berani berfatwa, ya, menafsir Al-Quran dengan semaunya. Itu usahakan kita untuk menghindari itu. Jadi kita belajar dulu perangkatnya agar kita bisa menafsiri Al-Quran sesuai apa yang dikehendaki
dan metodologi yang digunakan oleh para ulama. Kemudian lanjutannya, waqala Ibnul Arabi fi kitabi An-Nasy wal Mansukh. Al-Imam Ibnul Arabi di dalam kitabnya An-Nasy wal Mansukh, beliau berkata, alladzi alimnahu alal jumlah minal Qur'an. Secara global, ya, yang saya ketahui daripada Al-Qur'an, di situ ada makiyan wa madaniyan. Ada ayat makiyah, ada ayat madaniyah. Wa safariyan wa hadoriyan, ada yang ayat safari, ada yang ayat hadori. Wa lailiyan wa nahariyan, ada yang ayat nahari dan laili, dan ada yang nahari, diturunkan di waktu malam, ada yang diturunkan di waktu siang. Wa samaiyan wa arodiyan, ada yang bangsa langit, ada yang bangsa bumi. Ya, kita tahu ada ayat yang diturunkan tidak di bumi, tidak di Mekah, juga tidak di Madinah. Sebagaimana ketika Rasulullah SAW dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Wa ma nazala bainas sama wal ard, ayat yang diturunkan di antara langit dan bumi. Wa ma nazala tahtal ardi fil ghar, ada yang diturunkan di tahtal ardi, ya, fil ghar, yaitu di tepatnya pada gua. Wa qala Ibnul Arabi, lanjutannya, wa qala Ibnun Naqib fi muqaddimati tafsirih. Al-Imam Ibnun Naqib dalam muqaddimah tafsirnya mengatakan, al-munazzal minal Qur'an ala arba'ati aqsamin. Di sini ayat yang diturunkan ini hanya ada 4 saja menurut beliau. Yang pertama adalah Makki, Madani, wa ma ba'duhu Makki wa ba'duhu Madani. Ada yang sebagiannya Madinah, ada yang sebagiannya Makki, wa ma laysa bi Makki wala Madani. Ada yang bukan Makki dan juga bukan Madani. Nah, kemudian lanjutannya sebagai kesimpulan dari pembahasan yang tadi, i'lam anna linnasi fil Makki wal madani istilahat. Istilahatin salasatan, dibaca istilahatin karena jamun salim, salasatan sebagai sifatnya. Nah, jamun salim sebagai isimnya inna yang khobarnya didahulukan. Ashharuha, ini mengenai pendapat yang paling masyhur di kalangan para ulama. Annal makkiyya ma nazala qoblal hijrah. Jadi tinjauannya adalah ayat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah ini disebut dengan ayat makkiyah. Wama wal madani ma nuzila ba'daha. Jadi annal makki ma nuzila qoblal hijrah, wal madani ma nuzila ba'daha. Kalau madani ini adalah ayat yang diturunkan setelah Nabi hijrah. Sawa'un nuzila bi Makkah am bil Madinah. Baik itu diturunkan di Mekah ataupun diturunkan di Madinah. Jadi tinjauannya bukan lagi soal tempat di mana ayat itu diturunkan, akan tetapi waktunya kapan. Itu tinjauannya lebih kepada waktunya kapan. Ini pendapat yang paling masyhur, ya. Dan saya kira ini yang pendapat yang memang tidak terbantahkan. Kalaupun di situ ada ayat-ayat ternyata yang tidak diturunkan di Mekah atau di Madinah, kalau tinjauannya adalah hijrah, maka masih bisa dikategorikan. Ini tetap dikategorikan Makki ataupun dikategorikan Madani. Kemudian yang kedua, Atsani annal makkiyah manuzila bi Makkah walau ba'dal hijrah. Kemudian yang kedua adalah Makki di situ adalah ayat yang diturunkan di Mekah walaupun setelah hijrah. Jadi tinjauannya adalah di mana ayat itu diturunkan. Walaupun Nabi sebelum hijrah kalau diturunkan di Mekah, maka statusnya adalah makkiyah. Ini menurut pendapat yang kedua. Wal madani manuzila bil Madinah. Sedangkan madani adalah ayat yang diturunkan di Madinah. Wa ala hadza tathbutu al-wasithah. Jadi kalau kita bertendensi pada pendapat yang kedua ini, maka nanti ada ayat yang tengah-tengah statusnya. Wa manuzila bil asfar la yutlaqu alaihi makki wala madani. Diturunkan di tengah perjalanan, maka tidak bisa kemudian dikategorikan sebagai ayat makkiyah, juga tidak bisa dikategorikan sebagai ayat madaniyah. Kemudian selanjutnya as-salisu, pendapat yang ketiga, annal makki wa ma waqa'a khitaban li ahli Makkah. Jadi tinjauannya bukan lagi tempat, bukan lagi waktu, akan tetapi tinjauannya adalah khitab, lawan bicaranya. Yang dibebani hukum itu siapa? Yang dituju ayat itu siapa? Kalau misalkan yang dituju oleh ayat itu adalah ahli Makkah, maka distatuskan sebagai ayat makkiyah. Wal madani ma waqa'a khitaban li ahlil Madinah. Kalau yang dikhitabi itu adalah ahli Madinah, maka statusnya adalah ayat madani.
wa humila ala hadza qaulu Ibnu Mas'udin al-Ati. Ini mengenai tentang pembahasan Makkiyah dan Madaniyah. Nah, lalu bagaimana kita bisa mengetahui bahwa ayat itu adalah Makkiyah dan Madaniyah? Apakah di situ pernah diajarkan oleh Rasulullah? Misalkan Rasulullah menentukan ini ayatnya Makkiyah, ini ayatnya Madaniyah. Apakah pernah ada seperti itu? Nah, di sini dijelaskan bahwa qala al-Qadhi Abu Bakar fil Intisar, di dalam kitab Al-Intisar, Al-Imam Qadhi Abu Bakar mengatakan innama yurja'u fi ma'rifatil makki wal madani ila hifdzis sahabati wat tabi'in. Maka dikembalikan kepada hafalannya sahabat dan juga tabi'in. Kenapa? Walam yarid anin nabi fi dzalika qaulun, karena di situ tidak pernah ada satu kaul pun yang mengatakan bahwa ini warid datangnya daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Li annahu lam yu'mar bih, karena li annahu lam yu'mar bihi, karena sungguhnya hal itu tidak pernah diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengkategorikan mana Makkiyah, mana Madaniyah. Ini tidak pernah ada perintah dari Rasulullah. Hanya saja ketika mengetahui itu dianggap penting oleh para ulama, maka kemudian dibuatlah pengetahuan mengenai tentang al-Makki wal Madani yang dibahas di dalam pembahasan ulumul Quran. Walam yaj'alillah ilma dzalik min faraidil ummah. Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan mengetahui pembahasan itu, ilmu itu sebagai kewajiban untuk seluruh umat. Ya, wa in wajaba fi ba'dihi ala ahlil ilmi ma'rifatu tarikhin nasi wal mansub. Walaupun wajib bagi ahli ilmu, para ulama, apa, untuk mengetahui sejarah mengenai ayat-ayat yang menasakh dan ayat-ayat yang dinasakh. Ya, jadi untuk penjelasan mengenai Makkiyah dan Madaniyah, kesimpulannya di situ ada 3 pendapat. Ada yang meninjau dari segi waktu, kemudian ada yang meninjau dari segi tempat, kemudian ada yang meninjau dari segi khitab. Nah, untuk pembahasan secara detail, ya, surat apa saja yang Makkiyah, surat apa saja yang Madaniyah, akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Cukup sampai di sini. Bila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.